selamat datang di podcast Podcamling. Hari Minggu 3 Oktober 2021. Udah tanggal 3 ini. 3 Oktober. Kemarin kan lu habis di besar-besar silet kan? Masa enggak lupa? Oh, G30. Iya. G30 SPKI. Ya kan Sandi? Iya benar. Iya, Sandi PKI. Ya, pokoknya selamat datang Oktober. Oktober musim hujan. Waduh, sorry banget. Kursi berarti tadi. Kursi gaming satu lagi kelihatan. Kursi gaming satu lagi. Iya. Ya soalnya kan tadi duduknya gini pasti. Ih ampun itu yang biru kursi gaming juga ya. Nah ini makanya harus sawer tuh kenapa? Kalau pakai saweria jadi ini, kalau pakai ini gitu loh. Makanya sawer. Tapi yang nonton aja lah enggak disawer aja udah gini. Berarti lu mampu banget. Upgrade dikit itu namanya. Upgrade. Fitur tambahan. Tapi DIY. DIY. Ini ada air suspension. DD it yourself. DD it yourself. Bener. Lagi lah. Tapi nanti kalau lu di Tangerang juga kita coba pakai ini. Yang tadi itu ya. Gencaster. Jadi minimal secara remote lah. Sambil ngelinting bang. Sambil ngelinting. Iya. Gue juga sambil ngelinting. Udah jadi. Ini aman dari BNN kok. Aman dari kantong jebol. Kantong jebol dari BNN. Aku nih kaget bang. Oke. Iya tenang. Aku nih kaget loh bang. Paniknya lucu ya kayak gitu ya. Tapi maksudnya dia bisa untuk mencoba untuk menenangkan suasana ya. Maksudnya menenangkan dianya kan? Aku nih kaget bang. Gue kira konten loh itu pertama gue lihat videonya si Coki. Ternyata beneran ya. Gue lihat di Twitter. Prank apa lagi nih orang, gue bilang tadi kelakuannya, gue bilang kayak yang ngerekamnya kayak konten kreator gitu, kayak YouTuber gitu. Jadi kita tahu angle-angle-nya gitu loh maksudnya. Soalnya kalau misalnya dia polisi pun gue agak ragu tuh. Kayak akrab gitu sama Cokinya. Kayak akrab lek sama orang Batak kali, jadi ngomongnya cuman ya komennya random banget itu gue baca juga. Kebanyakan ke ini orientasi seksualnya. Dia kan lagi ya, beragam sih sebetulnya, ada yang analnya, yang apanya, segala macam. Cuman dari yang gue respect tuh banyak yang ngebela gitu. Ya bukan karena perbuatannya ya, maksudnya karena personalnya, karena personnya gitu, ya karena si Cokinya. Kayak kalau gue mah netral ya namanya, kalau kelakuan kan kita nggak bisa bela kan, itu betul. Emang kita baik. Ya iya enggak lah. Cuman kalau secara dia seniman, dia sebagai YouTuber ya kita respect juga. Sama karena nggak ada yang tahu kayak gitu, orang teman dekatnya aja nggak tahu, besoknya langsung di wawancara sama si Dedi kan. Aduh, langsung klarifikasi. Emang Dedi mah tempat gitu ya? Tempat klarifikasi. Lucu tuh kemarin pas gue nonton si Marcel tuh. Marcel Chandra. Iya, si Marcel Widianto. Oh iya, Widianto yang di vlognya dia, bukan di vlognya si Dedi. Dia nakal momen kan, si Dedi nyuci lagi ngelap kacamata. Si Marcel bilang, pemirsa, kita dapat momen nih. Itu lihat Bang Dedi lagi ngebersihin kacanya. Kayak podcastnya, ngebersihin nama baik orang. Wow. Dapat aja dia kayak gitu ya. Jenius pinter ya. Si Marcel itu. Maksudnya secara verbal, secara kosakata biasa aja, tapi ngena gitu. Maksudnya ada aja celutukan yang fresh gitu. Enggak kebayang sama kita gitu. Enggak kebayang sama kita. Kalau gue pikir kayak si Ridwan awal-awal lah gitu maksudnya. Tapi kalau dia kan scripting secara tertulis gitu loh, masih dipikirin dulu. Kalau ini kan spontan. Si Komeng gue inget tuh. Sama si Marcel itu mirip-mirip kayak Komeng. Yang kita dengar kebanyakan relate banget gitu maksudnya. Lo nungguin ini ya? Iya betul, gue nungguin gini jadi tadi. Padahal gue bakarnya satu lagi kan. Tangan lu bersih kan nih? Aduh, tangan sensor banget. Bosan. Nanti coki lagi anak. Oh ini kursi gamingnya ada
bolong di tengahnya. Buat ini. Buat konten only. Tapi ini ada getarnya loh, San. Oh, Ini belum gua review loh ini. Beneran? Yang gua review ini doang. Oh, baru ini. Iya. Mixer. Kita ada sound mixer baru. Tapi tetap aja yang murah. Ada yang pijet gitu nggak sih kayak kursi pijet di mall gitu? Ada. Ini. Bisa getar gitu pakai listrik dong. Getar-getar. Wah, ada colokannya tuh. Wow. Bisa digerakin, diatur masuknya. Enggak tahu, enggak ada ini tuh. Ini apa karet? Ada. Cuma dibantal ini doang. Hmm. Enggak kepake itu. Cuman geli-geli doang. Geli-geli. Udah gitu doang. Ah. Cuman BJ doang. BJ doang. Back job. Tunggu back. Backbone. Karena kan kita batal lagi back to school. Oh. Jauh banget ya. Apa sih kayak nggak nyaman gitu. Kebagusan ya kursinya ya. Iya, saking nyaman, lembek banget itu lembut. Belum ditambah fitur ini sih vibra. Biar getar. Oh, ini ada kabelnya, Bang. Sama dong. Sama dong. Iya. Berarti bisa getar juga ya sama ya. Lalu selama ini ngapain aja, San? Yang berguna, yang bermanfaat, San? Ada tutorial itu. Ini sih gue lebih ke yang lagu sih, Bang. Iya tuh kayaknya Instrumen. harus dibahas tuh. Kan gue bilang lu kenapa nggak lu udah mulai bikin konten gitu, maksudnya bikin konten original kayak yang tadi ditampilin si Bara tuh. Kan sebetulnya yang sekarang terjadi tuh yang gue lihat ya, yang gue tahu itu nggak menjual merdunya, nggak menjual suaranya, tapi ngejual uniknya, konsepnya. Kalau misalnya merdunya banyak kok yang merdu, kalau dibilang yang bagus banyak yang produksinya jauh lebih bagus, tapi di satu sisi yang muncul makan yang unik kan, Lis Bata gitu misalnya, itu produksinya ya ampun amatir banget tuh, nggak ada modal bahkan, tapi bisa sampai puluhan juta kan, puluhan juta follower ya udah mulai ya. 1 juta. Hah? Puluhan juta maksudnya? Belum. Enggak lah, 1 juta. Enggak 1 juta, maksudnya jutaan. Jutaan iya, jutaan. Kali view-nya yang puluhan juta kan. Iya, view-nya banyak. Gitu. Berarti kan dia unik, walaupun secara skill juga mumpuni gitu kan ya, maksudnya itu kan mengikuti ya. Ya minimal kan. Nah, gue juga penasaran itu, Bang. Terus buka Instagram kan ada TikTok bikin aplikasi baru khusus kayak Spotify gitu, tapi kita yang bukan siapa-siapa ini gitu bisa ngerilis lagu sendiri di situ gitu loh. Apa gitu aplikasinya? Nah, gua ini streaming. Enggak, bukan TikTok streaming. Oh iya, itu layanan kan? streaming. Reso. Oh no, bukan Reso. Jadi dia tuh kayak ini. Kalau yang podcast apa selain Spotify? Sebelum Ini Spotify kali efek musik baru, enggak. musik visualizer. Oh iya, bukan deh. Bukan. Kayak Anchor gitu loh, Anchor-nya Spotify. Anchor mau buat podcast kan? Iya, nah ini untuk musiknya. Jadi kita bisa ngupload konten kita di situ gitu. Supratman. Itu Pratman. Enggak. WR. Pencipta lagu Indonesia Raya. Wah. Bawa Rudolf. Aduh, ya ampun, yang pahlawan lagi. Emang WR Supratman WR-nya apa? Wage Rudolf. Iya benar. Oh, lu tahu.
gua begonya nggak sebanyak itu. Oh iya betul. Ada aja gitu ya. Ada. Cuman jarang-jarang gitu. Kalau Sering sih sebenarnya. Nggak jarang, sering. itu kan klaimnya lo. Sekarang lu bertanya sama orang yang sering dengar suara dari lu dong. Baru itu objektif. Kalau dari lu kan subjektif. Mengaku-ngaku, mengklaim. Aku ini orang baik. Enggak, gua kan ngeklaim bego, Bang. Bukan ngeklaim. Maksudnya orang lain gitu. Aku ini orang baik. Nah, lah kan aneh gitu maksudnya. Terusnya kan dari orang lainnya, oh kamu itu orangnya baik kan gitu maksudnya. Terus dari kita, oh enggak, saya biasa aja gitu. Oh ya udah, gak jadi baik, biasa aja. Terus dia marah. Jadi drama. Tidak seperti itu. Kebenaran hanya milik Allah semata. Wadidaw. Gak penting. Gue penasaran apa ya? Kita lewatin aja lah. Oke lah. Malu selama ini belum ada project kan? Nggak jadi terus, Bang. Nggak jadi terus? Ceritain dong. Yang nggak jadi apa? Ada tuh project. Salah satu konsultan dengan Kementerian Pertanian. Oh bukan kehutanan? Enggak, dengan pertanian. Jadi kerjanya nggak di hutan. Jadi kayak interview petani dan peternak sapi di beberapa provinsi di Pulau Jawa, tentang apa ya, kayak bantuan dari pemerintah gitu di bidang pertanian gitu. Itu yang BNI enggak? Yang kerja sama BNI enggak? Nggak tahu sih. Bantuan apa ya? Dia untuk petani kayak koperasi gitu kayaknya, nggak tahu koperasi atau apa gitu, lupa. Pokoknya tentang peternakan gitu, kayak ya kayak mungkin kayak yang Kemenaker gitu, kayak yang kopi ya, gitu. Kalau bantuan kan semua kementerian tuh mengeluarkan bantuan tuh. Dinas sosial ngeluarin lewat PKH sama bantuan yang lain, Kemenaker, Prakerja dan lain-lain, UMKM. Kominfo aja kan ngeluarin bantuan sebetulnya. Terus Kementerian Pertanian, cuman yang gua tahu tuh yang kerja sama BNI, jadi ada satu lahan yang tidak digunakan atau sedang mau digunakan, rencana mau digunakan, dihitung kebutuhannya apa, biayanya berapa, nanti dari kementerian melalui BNI digelontorkan dananya, tapi dalam bentuk barang. Jadi kalau misalnya butuh alat cukur tani apa sih? Cukur tani itu buat motong padi kayak gitu-gitu, itu yang digelontorkan dananya, tapi dalam bentuk barangnya oleh BNI. Nah jadi dia lebih interview gitu, terus dan survei sih, kayak beneran dibeli nggak gitu, terus seberapa besar pengaruh bantuan ini ke produksinya. Berarti kayak dia. Ini dong, Verfak dong. Verifikasi faktual atau verifikasi validasi. Enggak sih, nggak nyampe ke situ sih. Sebenarnya lebih ke interview, cuman kalau bisa ambil foto gitu, dokumentasi. Tapi lu ada listnya kan? Siapa petaninya yang menerima bantuan? Ada, nah nanti itu kerjasama sama dinas setempat. Berarti yang sama kayak yang dilakukan si Isna sekarang PKH, makanya dia kemarin ke Lampung itu. Oh, Isna ke Lampung? Oh, wow. Gagah amat, makanya lihat statusnya apa? Naik kapal feri itu gagah amat ya. Kenapa nggak naik aku, apa maksudnya kapal apa gitu? Ya dia sotoy, nggak tahu deh, sendirian abisnya. Di Bogor itu ada 2, cuman kan dia nggak kenal, satu lagi udah berangkat duluan katanya. Lu kenapa? Oh gitu, proyeknya gagal terus. Kesibukan tiap hari nggak ada. Babat rumput. Kenapa nggak babat tanah leluhur? Wow, Indosiar. Naga terbang. Pakai green screen. Mau kayak Rocky Gerung sih babat tanah. Developer sebenarnya gue. Ini ya apa? Cilengsi. Sentul. Rame lagi itu. Ya jadi misal kayak ke ladangnya tuh cuman seminggu tuh kayak beberapa kali, kayak motongin dulu kan, rencana mau nanam porang, karena porang tuh kayak umbi-umbian gitu, Rela. Ya kayak gitu, cuman dia untuk bahan baku apa ya, kayak kosmetik, bahan baku kosmetik.
viral kok itu, makanya nyokap di rumah Oh iya, dulu tuh gue pengen nanyain sama lu tuh kan, dulu sempet ngebahas tuh diskusi meeting di kantor masalah bisnis kosmetik. Apa yang terkenal itu? serum Skincare apa? serum Nggak tahu. Skincare yang terkenal tuh yang sampai MS Glow. MS Glow. Nah kan gue bilang itu si Sandi juga ceweknya itu ngurusin itu tuh. Gue bilang itu. Cuman nama PT-nya apa gue lupa. PT-nya apa? Sama sinergi juga nama PT-nya ya, bukan Oh produknya. iya, ada sinerginya. Tapi produknya apa teh? Serum. Oh cuma serum. Tapi sabun, Enggak, serum tuh cairan yang dia disuntik enggak, dia tuh kayak apa ya, buat glowing gitu. kayak gitu, cuman dia penggunaannya Oh kayak pasta gigi gitu ya, cuman cair. cair terus Oh bentuknya bening, kayak agak kental. droplet gitu ya. Nah, botolnya tuh segini. Semua serum botol, enggak semua sih, maksudnya hampir seragam gitu, semua merek serum botolnya segitu. Terus si bukan bahannya, si tekstur serumnya itu tuh cair, cuman agak kental, warnanya bening, tergantung itu. Gue ngebayanginnya yang lain nih. Iya, kayak gitu loh teksturnya. Gue ngebayanginnya lidah buaya. Ya ampun, positif sekali. Padahal gue ngebayangin maksudnya itu apa, pejuang keju, dari pejuang Indonesia. pejuang. Aduh, capek gue nyelamatin. Udah kayak Surya aja nih. Nah, Gue udah ngebayangin yang positif, dibelokin. Aduh, tinggal nunggu ditangkap di sebelah gue nih. Nah, cuman dibanding serum-serum yang lebih itu, dia harganya relatif lebih tinggi, Lebih mahal. Lu lebih mahal? Iya, Lu lebih murah? lebih mahal. Oh lebih mahal. Nggak gue jual, Maya juga nggak jual sih, udah nggak jual lagi. Kerja di situ dulu, bukan dia yang jual. Kok bisa mahal? Nggak laku dong. Tapi laku, ada aja yang beli gitu, walaupun nggak sekencang si MS Glow atau apa. Jauh ya kayaknya. Jauh. Kayak dominan banget ya. Cuman ya bakar duitnya juga gede kan? Iya, iklannya berapa? Iya. Hari bisa 500 juta, 1 M gitu kan buat bakar duit buat iklan kan? Terus dari harga juga dia terjangkau sih, jadi semua kalangan make. Kalau kayak serum yang ini kan di atas 100 ribu harganya. Kalau kayak yang MS Glow itu kok nggak salah ya di bawah 100 ribuan, kali 50 atau berapa gitu. Kok bisa? Iya, ada yang di bawah 50. Amoera aja temen gua SD kiririn 200 ribuan tuh sabun kecil. Sabun lumpur Amerika. Bagus, maksudnya penjualannya bagus. Bagus, orang dia sampai gold, dapat mobil, dapat rumah. Cuman mobil sama rumah tulisannya Amoera. Iya, teman SD gua Rinianiar. Dia yang punya, teman abang yang punya atau dia kerja? Apa sih MLM gitu? Oh, apa sih jualnya, iya, resellernya gitu. Tapi dia udah punya gold, online. Sampai statusnya gold. Terus waktu itu kan mau nyewa meeting di Ciremai itu. Kalau sebelum nggak jadi kan, sebelumnya di Taman Topi udah berapa kali dipakai buat seminar, buat apa prospek. Kalau prospek kan yang baru ya. Jadi yang udah jadi anggotanya dia, terus naik level. Digitu-gituin. Terus kalau naik level kata lu tuh di hotel apa segala macam, di foto segala macam. Terus kan gua gitu. Tapi beneran ngelihat buktinya bang, mobil barunya, rumah barunya. Orang dikasih foto, koper apa segala macam. Semuanya pakai foto bang. Yang abal-abal juga pakai foto. Ya maksudnya MLM yang ya orang dia naik sama anak-anaknya naik mobil. Iya ya, kalau dia naik mobilnya kan gua nggak pernah lihat lah, orang nggak sedekat itu juga kok. Ya walaupun SD mah dekat, orang rumahnya dekat di sini. Orang dulu waktu SD mah sebelahan rumah di sini di belakang. Cuma kan udah gede mah udah masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya ya cuman nggak se ekstrim gue dapat kapal pesiar, nggak pernah denger kalau gitu. Kalau mobil, rumah gue pernah beberapa.
teman gue SD satu lagi tuh yang si Pitra tuh, dia review mobil ikut kan? Ya dia kan kepala cabang Yamaha, cuman dia ikut apa ya, ikut sesuatu. Pitra Moja Pitra nih, Trium Devi platform untuk aset and growth, kayaknya cryptocurrency juga nih. Crypto sampai dapat par kayak gitu-gitu. Artificial intelligence, cryptocurrency, 3D printing, waduh, wadidaw. Kripto menarik tuh bang. Cuman kan kalau misalnya kita nggak fokus, nggak monitoring tiap hari ya hitungannya nggak jelas juga kan, mau gimana. Nah gue sempet baca-baca itu sih, belum ke tutorialnya, baru baca-baca dulu kayak main gimana. Sekarang kalau misalnya lu pun mau ke sana harus fokus kan, terus harus punya komunitasnya. Jadi kalau mau nyoba ya harus fokus, kan udah ada anaknya si Eri kan, si Idam udah ratusan juta katanya, puluhan juta. Si Heri juga duitnya di situ semua. Jadi kalau mau ya fokus di situ, nongkrong di situ, ngobrol di situ. Sama gua mah udah nggak masuk, udah nggak nyambung dia. Mau ditarik berapa kali juga, dan ya gua pernah gagal dulu. Udah males gitu maksudnya, belum pernah dapat hasil yang memuaskan. Kalau sekalinya gede ya kayak judi kan hitungannya kan, kalau sekalinya gede ya gede gitu maksudnya. Gue nggak suka yang namanya nggak pasti itu kan, mendingan kecil tapi pasti. Nah itu gimana sih maksudnya, kita uang kita depositin ke situ terus beli saham gitu. Iya, beli lembaran saham, harganya naik baru jual, cuannya tuh di situ gara-gara itu. Ya kan harus jualnya kan lo harus tahu timingnya, terus lihat grafiknya yang tadi diliatin. Nah ya maksudnya simpelnya gitu kan cara kerja dapat cuannya tuh. Iya tapi kan nggak sesimpel itu, ada hal-hal lain yang harus dipahamin kan. Kalau misalnya main jual main beli berdasarkan grafik naiknya doang gitu misalnya. Terus lu beli lagi jual, terus beli lagi ke saham yang lebih rendah. Iya kok naik zong gitu. Soalnya kan itu bukan duit instan kan, jadi yang udah lu jual bisa lu tarik kan. Kalau lu mau tarik kan prosesnya nggak segampang itu. Jadi ada beberapa hal yang emang kita nggak pahami gitu. Kalau kita paham tuh kita udah kaya kan sebetulnya. Kita udah gak akan ada ngurusin kayak gitu. Apaan tuh post public? Kita sehainya di Ferrari saling lewat. Ya gue dari bawah sih, gue ngeliat ke bawah banget. Enggak, lu di pintu sampingnya, di luarnya gue lagi ini parkir. Terus yang punya Ferrari-nya lewat. Lebih mengenaskan intinya. Jangan berharap lebih lah zaman sekarang. Ngebayangin yang enak-enak itu nggak enak. Aduh. Tapi ini udah berapa menit? Ya ampun. Ya lu nongol aja sih, itu ngapain? Sama aja di. Aduh, ini balik dari Tangerang kok masih gini ya. 1 jam 10 menit. Tuh. Lumayan ya. Aduh, kursi gaming bahaya. Udahin aja. Boleh. Udah, dulu dong. Oh gimana iya. Sih lu? Tadi juga gitu, gara-gara Pak Heri datang tiba-tiba. Oke, jadi pot lagi gue. Jadi kayaknya segitu aja sih, Bang. Ya tutup dong. Gimana sih? Like, subscribe. Jangan lupa like and subscribe channel kita. Nanti Saweria atau kita bisanya kita tampilin. Atau follow Twitter kita, nanti ada Twitter please do your magic tuh. Ada link kita bisanya, nanti bisa sawer ke situ aja.
Thank you, bye-bye. Masih penutup aja kayak gitu. Karena belum ada. Oh iya ya?